Sobat Halo Bima dan Sobat Sigarda Indonesia, saat ini saya kembali di kompleks pemakaman Sultan maupun Raja-Raja Bima yang ada di Bukit Daratraha. Karena kemarin setelah saya cek di TikTok ada pertanyaan yang dijelaskan kok cuman makam sultannya saja, lantas makam para permaisuri di mana? Di kompleks Daratraha sendiri sebenarnya selain makam raja-raja juga terdapat makam keluarga raja, bahkan dalam Bos Ngajike dikatakan ada makam Sultan Sumbawa yang juga dimakamkan di kompleks pemakaman Daratraha ini. Nah, cara membedakan kalau menurut Alan Malingi, cara membedakan makam laki-laki atau makam bangsawan laki-laki dan yang makam perempuan itu terletak pada nisannya. Nah, di hadapan saya ini, di sebelah kanan saya ini berbentuk palu seperti ini, itu menandakan bahwa yang dimakamkan adalah dari bangsawan laki-laki. Kemudian yang di sebelah kiri saya ini, yang berbentuk pipih, itu menandakan bahwa yang dimakamkan di sini adalah perempuan. Nah, karena di sini adalah makam bangsawan, raja maupun keluarga raja, kemungkinan di sini juga terdapat makam permaisuri. Cuman di sini tidak ditulis siapa saja yang dimakamkan, sehingga agak sulit kita mengidentifikasi. Tetapi jika melihat kisah ya, sejarah, pada masa Sultan Abdul Qahir ketika tahun 1626, Sultan Goa menyerang Bima dan menyerahkan Bima pada Batawadu saat itu. Beliau membawa serta permaisurinya ke Bima. Sultan Abdul Qahir ini memerintah sebagai raja di Bima, jadi belum menjadi sultan, itu pada tahun 1626 hingga 1632. Dan pada bulan November 1632, Raja Bima, Batawadu dan permaisuri ini terusir atau dikudeta oleh rakyat Bima, sehingga keduanya melarikan diri hingga ke Pulau Sangiang dan dievakuasi ke Makassar. Nah, setelah penyerangan Goa tahun 1632 hingga 33, nah, Raja Bima Batawadu ini dan permaisuri tidak kembali ke Bima. Begitupun dengan pasukan-pasukan dan bangsawan setia mereka. Mereka tinggal di Makassar hingga pada tahun 1639 dilakukanlah ekspedisi oleh di bawah pimpinan atau yang dikontrol oleh Manur Suntu. Penyerangan ini kemudian mendudukkan atau menempatkan Batawadu ini sebagai Sultan Bima yang pertama pada tahun 1640. Nah, dalam naskah Bo sendiri diceritakan ada pada bagian naskah itu ucapan terima kasih Sultan Abdul Qahir pada masyarakat Bajo yang telah membawa istrinya atau permaisuri ke Bima. Jadi kemungkinan ucapan terima kasih itu terjadi pada tahun 1640 karena apabila melihat runtutan sejarahnya pada tahun 1626 Batawadu dan istrinya diantar oleh Sultan Goa ke Bima dengan selamat, sehingga peristiwa ucapan terima kasih itu atau catatan tentang ucapan terima kasih tentu tidak terjadi untuk tahun 1626. Nah, ini mungkin berkaitan dengan peristiwa penyerangan kembali Goa terhadap Bima tahun 1639 yang menempatkan Batawadu sebagai Sultan pertama Bima tahun 1640. Nah, ini kita berbicara tentang kemungkinan bahwa permaisuri Sultan Abdul Qahir dimakamkan di Bima. Selanjutnya adalah permaisuri Sultan Abil Khair Sirajuddin. Apakah dimakamkan di Bima? Nah, untuk permaisuri Sultan Abil Khair Sirajuddin sendiri tidak dimakamkan di Bima. Karena pada tahun 1658 bulan Maret, permaisuri ini cerai dengan Sultan. Sehingga
permaisuri kembali ke Makassar, kemudian menikah dengan orang lain di Makassar, hingga seterusnya beberapa kali menikah, sehingga Sultan Abil Khair sendiri saat itu menikah dengan wanita lain itu. Nah, jadi permaisuri yang melahirkan Sultan Nuruddin dan lain-lain itu dia tidak dimakamkan di Bima. Lantas bagaimana dengan Sultan Nuruddin? Nah, Sultan Nuruddin ini sangat minim catatannya di Bo Sangajikai, tetapi pada naskah maupun catatan-catatan lain seperti catatan Belanda, catatan VOC ya, kemudian naskah-naskah Babat Cirebon dan lain sebagainya itu kiprahnya itu tercatat itu ketika beliau terlibat dalam perang di Jawa, perang antara Mataram dan Trunojoyo, bahkan perang antara perebutan kekuasaan internal kerajaan Kesultanan Cirebon. Nah, dalam Bo Sangajikai sendiri Sultan Nuruddin ini tercatat menikah atau memiliki istri, yaitu Putri Raja Talo. Putri Raja Talo, tetapi sebenarnya yang melahirkan putra mahkota atau sultan berikutnya itu bukan dari Putri Raja Talo ini. Jadi dari istri pertama Sultan Nuruddin yang kemungkinan dinikahi pada tahun 1670-an, karena tahun 1673 Sultan Nuruddin sudah bergabung dengan Karanggalesong untuk menyerang Bima hingga Sumbawa, bahkan membantu Trunojoyo pada tahun 1675-76. Jadi tidak diketahui keberadaan permaisuri pertama yang melahirkan Sultan Jamaluddin ini. Apakah beliau itu tinggal di Makassar atau tinggal di Bima, itu tidak ada penjelasan. Kemudian berikutnya adalah Sultan Jamaluddin. Nah, kalau untuk Sultan Jamaluddin ini sendiri, permaisurinya adalah Putri Raja Goa. Jadi Putri Raja Goa yang dinikahi oleh Sultan Jamaluddin. Namun pada saat kasus terbunuhnya Batara Ratu Dompu, yaitu bibinya Sultan Jamaluddin, permaisuri ini tersangkut pada permasalahan itu, sehingga dalam keputusan sidang tahun 1695, jadi diputuskan bahwa permaisuri ini harus dikembalikan pada Goa atau harus diceraikan oleh Sultan Jamaluddin dan dikembalikan pada pamannya yang saat itu menjadi Raja Goa. Jadi ketika Sultan Jamaluddin ini dipindahkan tahanannya dari Makassar ke Batavia, istrinya pun ikut diceraikan dan dipulangkan di Makassar, sehingga dia tidak dimakamkan di Bima. Terus bagaimana dengan Sultan Hasanuddin yang makamnya ada di Danau Teraha ini? Jadi Sultan Hasanuddin menikahi sepupunya sendiri, bisa dikatakan seperti itu. Pada saat Sultan Hasanuddin ini telah melahirkan beberapa anak, termasuk sang putra mahkota, jadi cerai. Jadi Sultan Hasanuddin bercerai dengan sang permaisuri dan permaisuri dipulangkan ke Sumbawa, sehingga permaisuri Sultan Hasanuddin itu pun tidak dimakamkan di Bima. Nah, ya, jadi dari beberapa sultan itu, dari Sultan Abdul Qahir, Abil Khair, kemudian Sultan Nuruddin, Sultan Jamaluddin, hingga Sultan Hasanuddin, yang kemungkinan permaisurinya dimakamkan di atas Bukit Danau Teraha ini hanya permaisuri dari Sultan Abdul Qahir I atau Batawadu.